welcome back to Baby Yogi TV. Tentang apa ya, Yang? Hari ini kita mau ngebahas tentang perjalanan kita pernah ke Eropa, tapi sedikit buat info, siapa tahu buat kalian yang di luar sana mau ke Eropa, jadi di sini bisa dapat infonya, gitu. Ya, itu harapan kita ya. Iya. Tapi sejujurnya nggak ada niat buat pamer ataupun itu. Yang penting niatnya cuma buat Nge-share info informasi aja. Biar kalian pun yang mengalami, mungkin yang akan pergi ke sana, berangkat ke sana, dan harapannya mudah-mudahan jangan ada yang kayak kita, dan kita juga alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa sih. Nggak ada, alhamdulillah nggak. Jadi cuma buat share aja biar sama-sama mengalami perasaan yang sama-sama menyenangkan waktu di sana. Gitu Berarti aja. intinya prepare buat ke Eropa. Itu yang pertama sih. Iya, itu yang pertama. Ya, so lanjut aja ya ke yang pertama. Pertama itu waktu kita mau berangkat ke sana, hal yang paling pertama kali sulit didapatkan adalah visa. Ya, itu susah banget. Bukannya sesusah gimana ya, maksudnya deg-degannya aja. Lebih susah ke Inggris ya? Iya, tapi deg-degannya aja kan waktu itu. Ya kalau suamiku tuh udah pernah, jadi dia kayak yang lebih santai. Gue yang ketakutan setengah mati. Aduh, gimana? Apalagi kita udah beli tiket ya? Iya, udah beli tiket. Masalahnya emang kan sebenarnya bisa tuh ke Eropa. Jadi visanya Eropa itu kita apply waktu itu dari Prancis, dubes Prancis. Dari Prancis. Kalian tuh bisa dari dubes Prancis atau Belanda. Di Indonesia tuh rata-rata dubes Prancis atau Belanda, dan menurut gua sama istri gua adalah waktu itu kenapa kita pilih Prancis karena emang kebetulan kita lamanya di Prancis. Jadi visa itu di-apply di mana di waktu yang kalian paling lama, atau kalian pertama kali datang atau keluar dari negara, dari benua Eropa. Benua Eropa tidak termasuk Inggris ya. Jadi Inggris punya kehidupannya sendiri deh. Jadi intinya itu di mana kalian masuk atau keluar, setahu kita nih, atau kalau nggak salah di antara dua itu deh. Sama paling lama length of stay-nya tuh lebih lama, loss-nya lebih lama. Nah, waktu itu kita ya kebetulan kita di Paris, kita di Paris dan paling lama di Paris. Iya, mendarat pertama kali di Paris, kemudian paling lama Paris itu sampai 4 hari. Terus kita di negara Prancis juga nggak cuma di Paris kan, kita di Lyon, kita di Nice. Kita di Marseille sempet, jadi bener-bener banyak banget negara Prancis yang kita datengin. Kota. Ya kota di Prancis yang kita datengin. Jadi kita waktu itu apply-nya dari Prancis gitu. Sebenarnya enaknya Belanda ya ternyata. Jangan itu masalah negara ternyaman itu nanti next. Oke, selanjutnya waktu tadi itu. Tadi udah visa. Ya, visa kan pertama cara apply-nya salah satunya adalah yang dilihat itu negara mana kalian masuk yang tadi udah jelasin. Yang kedua, tiket pesawat. Kalian harus punya tiket pesawat buat persyaratan visa. Kita berdua waktu itu urus visa dan urus tiket pesawat lewat Panorama. Acara ini tidak disponsori oleh Panorama, tapi terima kasih oleh Mas Wisnu yang di Semarang Bekasi. Iyalah, gue terima kasih banget tuh sama Mas Wisnu udah membantu kita banyak banget. Sampai mau direpotin tengah malam, hari Minggu gue repot-repotin, gue WA sampai malam-malam, Mas gimana Mas gitu. Soalnya banyak banget ya Mas Wisnu sama Mas Yawa tuh yang di waktu di visa juga ada yang bantuin kita lupa lah, pokoknya banyaknya follow up sama Mas Wisnu. Buat masalah tiket pesawat itu kita lewat Panorama, tapi kelengkapan lainnya gue yang menyiapkan sendiri ya. Jadi termasuk travel di sana, kita travel Panorama itu hanya pakai untuk beli tiket pesawat. Tiket sama visa? Iya, sama visa. Jadi kita bayar sekitar visanya 2 jutaan kalau nggak salah waktu itu jasa visanya. 2,5 juta. Ya, satu orangnya sama. 2,5 juta. Tapi itu diurusin tapi ya. Tahun lalu ya. Dan itu diurusin. Tiap tahun kan beda-beda harganya. Mereka urusin dalam artian mereka yang bantuin nyiapin berkasnya, kelengkapannya, dicek dulu berkasnya. Jadi biar visanya tuh bener-bener ya bisa nggak langsung sih sebenarnya. Kemungkinannya lebih besar dibandingkan kalian ngajuin sendiri. Sebenarnya bisa, nggak masalah. Tapi ya agak rumit. Ya. Dan walaupun kalian punya saudara di negara sana, mendingan gak usah ngomong. Gak usah sebutin. Iya, mendingan kalian gak usah ngomong. Jadi mendingan paling aman tuh kalau mau ke
Ya jadi turis aja. Bilang aja mau turis, iya. Jadi turis mau aja. jalan-jalan aja. Iya. Itu lebih cepat di Nggak tahu sih, cuman katanya lebih gampang aja karena 10%-nya ya lebih karena dari- kalau kalian intinya gini, saudara, mereka itu takutnya kita tuh stay lama di nah sana. ya kita malah jadi TKW gitu, Iya. TKI gitu di sana. Khawatiran mungkin ke arah sana ya, kita juga nggak tahu nih. Nah terus yang tadi kan ada tiket pesawat, terus juga masalah hotel itu juga harus ada di Ada. saat visa, apply visa. Hotel itu kalian jangan khawatir. Sebenarnya cara simpelnya adalah kalian kalau punya kartu kredit itu tinggal apply di Traveloka. Gue banyak banget pakai Traveloka. Terima kasih Traveloka. Traveloka, Sama tiket.com, terus Airbnb, Airbnb. tapi gue lebih banyak banget di Traveloka. Jadi gue hampir gue asal booking nih. Jadi di tanggal ini gue bikin sok-sokan timeline rencana gue nih untuk tapi emang sebenarnya kita pakai akhirnya ya. Cuma beda hotelnya aja. Waktu itu kan cari hotel, kalian cari deh yang ada tulisannya pay at hotel di Traveloka atau booking.com tuh juga ada, tiket.com ada istilahnya yang mirip deh pay at hotel gitu. Kalau di Traveloka tuh namanya pay at hotel. Walaupun kita tidak disponsori ya. Ya, Siapalah kita? nggak maksudnya di antara tiga itu setahu gue bisa deh gitu. Airbnb pun bisa kok. Mereka masih approve bahwa si visa ini bisa di-approve kalau kalian punya penginapan yang jelas gitu. Jadi mereka tuh mau memastikan kalian berangkat ke sana bukan jadi gelandangan, kalian pulang lagi bisa jadi pulang ke Indonesia, sudah punya tiket Sama yang tiket pasti, pulang. ya sudah punya tempat tinggal di sana, nggak jadi gelandangan gitu intinya. Nggak boleh ngalor ngidul lah, harus jelas mereka. Terus selanjutnya itu ya yang karena kita banyak negara, terus kita buat ke pindah negara kita naik kereta. Nah, kita beli tiket kereta di mana aku beli? Di Kemang tuh, gue lupa namanya. Aduh, lupa namanya. Pokoknya itu ada di daerah Kemang. Itu buat tempat beli. Travel jasa. Nama tiketnya itu Eurail Pass. Eurail Pass. Ya, Jadi kalian search di Google Eurail Pass Kemang Jakarta gitu misalnya. Nah, itu keluar. Mungkin kalian ya di daerah mana sih? Di dekat. Aduh, itu tuh patokannya itu dekat McD. Ya pokoknya dekat situlah, Dekat Kemang McD. itu. Soalnya istri gue yang kesana waktu itu. Dekat McD. Terus itu Mbak tuh Ita namanya yang dari kita. Mbak Ita, terima kasih banyak Mbak Ita. itu tuh guna Iya. Eurail Pass itu Buat buat yang perjalanan kayak kita sebulan Iya. lebih, terus yang pindah-pindah Iya. negara, terlalu banyak pindah-pindah kota, terus itu hemat banget dibandingkan harus naik pesawatnya. Iya, yes, Karena bener sebenarnya banget. naik pesawat cepet, tapi kalau kita mikirnya kenapa kita naik kereta? Karena satu murah, ya namanya juga Santai. Yogi punya istrinya kayak gue. Satu murah, dua santai, yang ketiga itu lihat pemandangan, apalagi dari Ya. Austria Ke ke Swiss. Swiss itu bagus banget. Kalau lo naik pesawat lo nggak bakal mungkin bisa Lu cuma lihat awan. Nah kalau naik kereta itu udah nyaman. Kereta itu nyaman banget ya. Iya. Ada kelas-kelasnya juga, ada yang Ada VIP. ada second sama first class. Nah, second Cuma ada sama dua. first class. Nah, jadi kan Cuman udah sendiri. secondnya di atas, VIP-nya Indonesia. Iya, secondnya gitu udah oke banget. Tapi bukan apalagi- sleeper train ya. Jadi ada yang sleeper train, tapi banyak deh konsep keretanya. Gue juga sempat mengalami kebingungan. Nah, pokoknya oke banget. Pokoknya Iya. rekomend dari kita adalah kalau Lo pakai Eurail Pass, lo kontak namanya Baita, minta cari namanya Baita, udah gitu ya dah. masih kerja udah. Ya mudah-mudahan masih kerja lah. Gue harap masih kerja. Pokoknya Eurail Pass itu penting banget buat yang perjalanan lama. Tapi kalau cuma buat dua negara atau beberapa kota ya mendingan gak usah ya. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau lo mau pakai juga it's okay, tapi biar pilihan balik ke lo gitu. Balik ke kalian juga gitu mau pakainya gimana atau konsep perjalanan kalian. Kalau misalnya kayak kita kan kejar tayang nih, kita kan santai banget karena 32 sampai 33 hari lah kita di Lebih. Eropa. Ya sekitar segituan kan, Iya. sebulan lebih. Jadi ya udahlah gitu lo mau ngapain sih buru-buru santai aja gitu. Tapi ternyata 31 negara, 31 hari lebih dengan 20 kota, 10 negara itu lumayan. Lumayan capek. Iya tuh. Kayak olahraga dikejar setan. Banget, terus yang banyak ceritanya di kereta kan. Iya, lebih banyak cerita di kereta. Ada yang hampir ketinggalan, ada yang nggak tahu stasiunnya, kita takut salah stasiun. Karena sebenarnya Ada yang nggak tahu platformnya. Karena sebenarnya ada kereta yang buat bagasinya Iya. banyak, ada yang rebut-rebutan. Iya. Ada yang duduknya harus berebutan, ada yang ternyata harus bisa booking seat gitu. Iya, Jadi nah. itu lo harus bener-bener perhatiin banget saat Iya. lo booking kereta. Tanya sama Mbak Ita. Iya. Mbak Ita bisa menjelaskan semuanya. Tapi sebenarnya Mbak Ita dari awal udah jelasin. Udah, mau cuman, langsung di iya. booking seat ya, tapi nggak semua Karena- kereta bisa di booking seat. Iya, betul. Karena kayak beberapa kereta di Switzerland sama di Switzerland kalau nggak salah itu dia
kayak emang sebenarnya kayak semi free gitu buat lo gitu. Dan banyak banget deh keuntungan lu pakai Eurail Pass. Lu nanti di download di aplikasinya gitu, lu bisa lihat banyak banget benefitnya dari pakai Eurail Pass. Ada diskon di merchant-merchant ya, kayak di makanan, restoran, di tiap negara tuh hampir ada yang kerjasama dengan Eurail Pass ini. Dan terutama Belanda ya, di Belanda lu tuh free buat antar kota, intercity train. Jadi misalnya lu dari kayak kita waktu itu tinggalnya di Zaandam, terus kita mau ke Amsterdam itu kita free gitu, nggak perlu beli kartu-kartu lagi kalau kita karena pakai Eurail Pass-nya doang. Karena di Eurail Pass itu ada barcode-nya, lu bisa scan. Jadi banyak terus, banget nih. kalau mau jadi tuh kalau kalian udah beli tiket Eurail Pass itu tuh kalau buat booking seatnya lagi itu ada tambahan fee-nya lagi. Jadi itu lumayan ya. 6 euro apa? Beda-beda tiap negara. Beda-beda. Tapi dan sekitar 6 sampai 10 dan duluan. nggak semua negara dan nggak semua kereta bisa di-booking seat. Jadi ya pinter-pinter lah, gimana ya, ke Eropa tuh pokoknya ada ceritanya lah, seru. Kita tuh semi backpacker tapi nggak backpacker juga gitu loh, tapi ya nyaman gitu, tapi ya lumayan gitu. Dan kita selama sebulan lebih itu tidak menggunakan tour ya? Ya, tour dari tour kayak lepas. Kita pakai tour lepas, jadi sehari 2 hari gitu. Lagi di Swiss, di Roma, di Roma kita banyak banget sih. Di Paris, di Belanda, di Swiss, di Paris kita pakai. Paris yang makan dinner tuh kan di Paris pakai tour lepas. Tapi kan itu tour. Iya, maksudnya ya itu kan belinya lewat online. Oh iya. Jadi gini, aplikasi yang bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Satu adalah Traveloka. Gue sangat mencintai Traveloka. Eurail Pass tadi, Eurail Planner atau Rail Planner namanya gitu di App Store dan di Android sama App Store ya maksudnya. Terus yang itu yang apa yang kalau dari tengah nyasar? Kita pakai City Mapper. Pakai City Mapper buat kota-kota besar. Tapi buat kota-kota kecil kayak Marseille, Lyon itu nggak ada, Nice belum ada, jadi harus pakai nggak ada waktu itu. Jadi gue lebih banyak personal kalau lu nggak mau pakai City Mapper, karena City Mapper lumayan gede kan byte-nya. Jadi lu pakai Google Maps aja cukup banget, lu bener-bener lu bisa pakai Google Maps. Oke. Yang kedua, gue merekomendasikan tadi masalah visa ya, ini balik lagi ya. Visa itu kan juga berhubungan dengan tadi kan selain hotel tuh kan lu harus bookingnya macam-macam gitu kan. Nantinya setelah lu udah fix dapat visanya, baru tuh lu cancelin semua, baru booking yang asli gitu loh. Booking yang asli. Kalau gue orangnya mau bayar dari Indonesia, jadi gue nyampe sana gue tinggal kasih voucher gitu, tinggal gue bayar voucher gitu. Jadi lebih simpel buat gue nyampe sana, gue nggak perlu mikirin gue harus keluarin duit lagi buat bayar hotel. Nah terus prepare-nya nih, kita kan bahas prepare nih sekarang. Selain visa, itu juga masalah baju. Kalau baju, kalau Yogi itu dia nyiapin baju yang dia tuh dikit banget dan emang pas buat selama sebulan di sana dia pas. Ya, tapi kan dia emang tipenya mau pakai baju yang 2 kali gitu kan. Kalau kita makanya lu lihat baju foto ini nih, banyak banget baju foto. Gue sangat mencintai baju ini. Uniqlo, terima kasih. Sponsor lagi. Jadi kalau gue itu banyak banget. Jadi kita tuh bawa 4 koper. Total kita 4 koper, 2 koper besar, super besar, 2 koper kecil. Yang bagasi kabin. Iya, kabin. Nah, gue banyak banget bawa baju karena gue mau tiap negara atau tiap foto satu baju. Nah, dolan-dolannya gue itu adalah nggak mikir di sana kan bisa beli ya baju ya, di sana juga banyak yang diskon, bukan harus belanja. Sangat murah. Spesial buat Zara itu murah banget ya. Zara, H&M dan itu murah-murah selevel banget. Ya. Maksudnya kayak Minggu nggak tahu ya, Minggu tuh ada nggak ya? Ada ya, cuman kita nggak ngeliat ya kita. Terus buat baju-baju yang namanya, nah kebetulan yang kita di sana itu Bershka, kebetulan kita di sana tuh lagi musim summer, jadi itu kayak baju-baju yang murah-murah masih oke, yang penting di foto oke. Nah, jadi singkat cerita adalah gue terlalu banyak bawa baju karena gue baru nyampe pun langsung beli. Jadi kayak baju yang dari Indo itu belum selesai, belum kepake. Tapi udah banyak banget. Udah banyak baju jadi baru. Pinter-pinter milih-milih dan
seberapa Ya. kepakainya gitu. Menurut gue sih yang terbaik adalah pilihan sebenarnya harusnya tuh kita baiknya ya kalian bawa baju ya emang perlu misalnya kalian pergi sebulan seminggu ya udah pikirnya sebulan kan nggak mungkin kalian nggak nyuci, nggak mungkin kalian ada di sana ada laundry sendiri, ada di laundryin di hotel macam-macam lah kalian bisa nyuci sendiri. Macam-macam banyak pilihan. Ya kita pun nyuci sendiri gitu loh, banyaknya nyuci sendiri, gue nyuci sendiri, istri gue juga nyuci sendiri. Nah itu lebih baik karena gini loh, bayangannya ya nih kalian 1.000.000 uang Indonesia itu bisa beli 10 piece. 10 piece berarti ada celana, ada pasang, ada baju ya. Brand apa dulu? Zara waktu itu. Iya. Iya, yang kamu harganya $2 semua itu. 5, nggak ada yang $2. Iya, cuman maksudnya 1 juta tuh bisa dapat berapa piece kan? Iya, 10 sampai 11 piece. Gue ingat banget karena gue yang bayar. Jadi gue ingat banget. Pas gue bayar, gue hitung ke Indonesia, ternyata cuma habis 1, sekian juta lah. Ya, mungkin sampai 2 juta ya, tapi iya, tapi itu 10 piece. Lu bayangin Indonesia, Zara 1 piece 1 juta. Gitu loh. Jadi jauh banget. Jadi so tenang aja, lu nggak usah khawatir kalau berangkat ke sana. Gue udah bilang sebenarnya waktu itu sama istri gue, cuman mungkin terlalu buru-buru gitu, jadi kurang konsentrasi. Gue mikirnya dibandingkan gue nggak ada baju gitu kan, tapi gue nggak mikir di sana belanja karena di sana pikiran gue tuh bukan belanja baju. Sepatu semua hal mendingan lo nggak usah bawa gitu. Oh iya, sepatu penting banget, sepatu penting banget. Sepatu Keds yang sangat nyaman. Sepatu Keds yang paling nyaman adalah Skechers. Ya. Terima kasih Skechers. Itu the best, gue yakin. Gue jamin sama kalian pasti gak bakal sakit. Kamu mau ya Skechers? Mau brand Elvis segala macam, kalah udah. Nggak ada gunanya, lu mendingan buang, lu taruh di rumah, taruh di tempat yang terbaik, LV lu, Gucci lu, Belly, Hermes, tinggalin aja lah itu semua nggak ada gunanya, itu lecet, jamin sama gue. Jadi gue pakai Skechers, dia pakai Belly, bukan yang ngomongin brand ya, bukan yang mau ngasih tau apa, tapi ini kita kasih tahu. Realnya, gue tuh kita tidak sponsor ya Belly dan Skechers. Gue tuh bener-bener enak banget nyampe Paris, gue biasa aja. Dia semalaman nyampe hotel, langsung besoknya tuh sampai napak tuh sakit banget, nggak bisa jalan ada itu. Akhirnya gue beli Adidas, terima kasih Adidas. Udah pokoknya intinya itu kalau mau berangkat cari sepatu yang nyaman, jangan lihat brand. Udah gak ada gunanya, fotonya nggak usah liatin sepatu, selesai masalah lu, crop sepatu lu. Oke, next itu adalah makanan. Makanan kita 1 koper gede itu isinya makanan. Kita bawa rice cooker, bawa beras, minyak. Beras kita total kita bawa 5 kilo. 5 liter. 5 kilo. Ya sama aja sih. 5 kilo tuh 5 liter. Pokoknya 5 kilo yang segini. Bawa mie instan. Mie Indomie, pop mie gelas, sebutin sponsor biar ada sponsor gitu loh ya, seakan-akan. Ya nggak bisa banyak banget. Oh iya. Burudi, tuh. Terima kasih sambal Burudi. Sambal Burudi the best banget buat yang suka pedas kayak kita, itu harus wajib. Saya yang menangis. Tapi kalian pasti tahu lah kalau buat orang Indonesia pasti kesana pasti bawa sambal. Itu kita sambal Burudi bawa. Bon cabe kita bawa. Bon cabe. Terima kasih bon cabe. Terus kita bawa dendeng yang langsung jadi ya, dendeng yang merah tuh pokoknya dah. Dendeng yang langsung makan, bukan yang nggak perlu digoreng-goreng lagi. Yang ditoplesin pokoknya. Terus, abon yang tutupnya kuning, yang gambarnya sapi, tahu mereknya apa tuh? Ya, pokoknya terima kasih lah mereka itu. Pokoknya intinya itu 1 menghemat, 2 buat menghilangkan rasa rindu. Iya, kangen sama negara karena terus nggak semua makanan kita oke kan, misalnya kita nyampe di mana nyoba makan oke nih hotel langsung makan nasi. Jadi lu kemana aja bebas nih, mau makan apa aja bebas ya, santai aja. Kalau kangen gua ada makanan di hotel gitu loh. Dan itu ngebantu di saat lu malam hari ya, maksudnya di malam hari kan kadang ada negara orang kan nggak tahu dan serem ya. Waktu itu sempat ada beberapa negara yang serem. Iya, negara beberapa kali kan kayak kita serem juga gitu. Walaupun badan gue besar, tapi kan gue takut saja gitu karena mataku kecil. Karena kita minoritas, jadi kayak ya tetap aja gitu. Jaga-jaga lah. Ya, lanjut ke alat pribadi. Alat pribadi itu kayak misalkan handphone sih kalau ngecas sih di pesawat selama powerbank lah. Powerbank lu harus perhatiin, plus lu harus ngomong. Setahu gue nggak boleh lebih dari 20.000 mAh. Itu lu harus bener-bener perhatiin dan lu tanya sama airplane-nya. Kalau nggak lu bisa search kok beda-beda. Di Garuda kalau nggak salah berapa, tapi waktu itu kebetulan kita naik Qatar Airways. Iya, kita naik Qatar dan Qatar tuh ngizinin 20.000 mAh.
Dan kalau di pesawat juga berapa jam ya? Oh, iya. Total 15 Nggak jam. perlu lah lu mau ngapain. Nggak perlu pakai Tapi handphone. Qatar tuh dapat Wifi. free wifi beberapa menit. Ya. Berapa menit lah, 15 menit kalau nggak Kayaknya salah. berapa menit udah mau nyampe Qatar. Itu baru ya, baru aku nyalain karena kan 15 menit doang kalau nggak salah dapat free. free wifi. Itu harus benar-benar kalian perhatian, plus seat duduk kalian juga mempengaruhi karena ini kan perjalanan panjang ya. Iya. Jadi harus kalian Ya kalau buat budget yang bener-bener gede banget. sih Ya, pasti bisnis, gitu. first Tapi- class. Tapi kalau Tapi kan buat budget yang budget seperti kita, seperti kita ini kan anak muda yang Iya. baru nikah, jadi kayak anak udah. muda yang baru nikah dan sok kaya gitu. Dan kalau kata orang. intinya gue mendingan belanja dibandingkan gue harus enak-enak Ya. di pesawat, gue mendingan belanja itu. Gua sebenarnya gue pengen. Nah, udah oke, terus Obat. kamera. Kalau gue kamera, kita kebetulan bawa kamera 2. So gaya banget, dia bawa kamera 1, gue bawa kamera 1. Ujung-ujungnya kagak ada yang pakai, ujung-ujungnya iPhone. Jadi intinya adalah handphone iPhone. Terima kasih iPhone. Gampang dibawa kemana-mana dan kameranya oke. Udah. Ya. Jadi mendingan kalau misalkan emang mau bawa Biar banget, nggak bawa terlalu 1 aja. ribet, biar nggak terlalu ribet aja. Iya, bawa 1 aja, dan yang kamera yang kayak Fujifilm aja ya, yang kecil-kecil. Yang aja. mirrorless lah, Mirrorless. zaman sekarang kan mirrorless lah. Oke, Ya. terus next itu obat. Obat itu penting banget. Yang Obat membuat sakit-sakit tuh pusing. iya, pusing, demam, flu. Plus obat-obat sendiri kayak asma, Masuk jantung, angin. Iya, kalau ada itu yang punya udah penyakit. punya pribadi lah. Jangan sampai Oke. lupa. Baju tadi tuh lupa loh, masalah baju hangat, baju dingin tuh. Oh iya. Nggak usah, baju dingin juga kan tergantung kalian negara dingin atau enggak, tergantung kalian lagi di musim dingin atau enggak gitu aja. Sebenarnya itu mah pribadi lah. Plus kalau kita itu pakai vacuum bag. Oh iya, Itu kita pakai vacuum bag jadi biar lebih tipis dan lebih ringan. lebih ringan, terus bisa Lebih muatan muat, lebih kotornya juga banyak. lebih banyak. Terus yang selanjutnya adalah Terakhir untuk sesi persiapan dulu nih, Iya, karena kan persiapan. lama nantinya. Itu masalah tukar uang. tukar uang. Jadi Fulus. saran kita berdua adalah tukar uang sebanyak-banyaknya itu bisa kalau Di Indonesia. tukarnya di Indonesia dalam bentuk euro tuh sebanyak-banyaknya. Ya. It's okay, nggak jadi masalah kalau balik lagi duit itu masih euro kan bisa ditukar lagi sama rupiah ya, Seth? Ya. Nah, jadi daripada Bener di gitu. sana Kalian kena cas, kena cas banyak rupiah. plus nggak ada yang mau lumayan. terima kalau kalian pakai rupiah. Nah, itu sulit. Jadi Jadi tadinya aku mau kayak setengah-setengah aja Iya. ya, setengah kita bawa ke sana terus itu enggak, tukarnya mendingan berapa M waktu itu? oh, sudahlah, nanti kita nggak pajak Ember. berbentuk koin, terus udah mendingan ditukar semua. Terus buat save ya, buat Iya. jaga-jaga adalah kartu kredit. Kartu kredit, debit bisa dipakai kok. Debit Kalian, bisa dipakai. kalian harus telepon dulu banknya. Iya, debit Harus bisa telepon dipakai, dulu tapi banknya. potongannya gede banget ya. Iya, nggak apa-apa sebenarnya itu kan cadangan, makanya disebut cadangan. Cadangan, Telepon kalau misalnya dulu bank kalian mau pergi ke luar negeri, ke negara ini gitu. Gue juga gitu kok. Ya, pokoknya intinya di luar sana kita nggak tahu negara orang, Iya. kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang mudah-mudahan Terus- baik-baik aja. Kita takut, kita harus ada plan cadangan gitu loh, misalkan Iya, ini terus terjadi kayak ada. kayak berapa banyak orang yang ngasih tahu kita bahwa uang itu jangan satu orang doang yang megang. Misalnya lu Dan nuker paspor jangan satu orang lu yang pegang. misalnya nuker 1 miliar, lu pegang 1 miliar semua ya jangan. Jangan setengah-setengah. Ya. Jadi Jangan juga lebih banyak istri ya, jangan. Itu salah juga. enggak ada Jadi bercanda. harusnya Pokoknya intinya bener, harusnya jangan satu orang yang megang ya. duit. Plus karena misalnya- paspor jangan satu orang doang, misalnya gua doang yang megang. pribadi masing-masing. Iya, Ya, pegang aja paspor tuh sendiri-sendiri gitu, tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi suatu saat kalian ada apa-apa, kalian bisa kedubes ada salah satu gitu loh. Karena kalau Lelang dua-duanya nggak dua-duanya. ada, kedubes nggak mau terima. Enggak, bukan nggak mau terima Oke. mungkin ya. Mau lah, kita bisa bahasa Indonesia kok. Mau terima tapi Ribet lah prosesnya. takutnya gelap kan. Iya, lebih ribet lah prosesnya. Ya udah. Kalau pas kalian apply visa atau main kan ada berkasnya bahwa kalian berangkat Cepet. bersamaan misalnya. Pasti ada berkas-berkas yang bisa kalian ini. Plus kita tukar uang. Gue ya survei sampai ke beribu-ribu money changer. Mana Tapi yang- ternyata menurut gue ya, dan sekali lagi kita tidak ada sponsori, gue akhirnya menukar pada VIP money changer. Yang di Itu Menteng? di Menteng, daerah Menteng Jakarta Pusat situlah. Gue juga nyuruh orang gue, jadi gue kurang tahu. Tapi kalian search di Google, Nggak tahu juga, ratingnya gitu. nggak terlalu bagus, memang 3, sekian karena lama nunggunya di sana Karena rame. terlalu Tapi rame best price loh waktu itu gue dapat selisihnya hampir 1000-an. Kalau kalian tukernya kecil 10 juta 1 juta mungkin nggak pengaruh ya. Tapi kalau tukernya udah di atas 50 juta itu bisa selisihnya berarti kan sekitar 500.000 sampai 5 jutaan tuh. Lumayan banget kalian kalau nukernya harganya lebih murah.
walaupun selisihnya 1.000 perak ya, maklum saya kan garis keras ya. Jadi kalau dari kita itu yang paling penting, plus tadi kartu kredit dan lain-lain. Ya, debit. Debit nggak apa-apa, debit juga bisa kok. Pakai debit online deh. Gue sempet Dan bisa tarik tunai di iya, sana. gue bisa. pakai debit. Gue sempat tarik tunai di Paris, sempat di Swiss, sempat Itali juga. di Itali sempat, terus juga itu bisa kok pakai kartu. Yang penting kan kayak kita aja ke bank gitu, ada logo Visa atau logo Mastercard, kalian baru masukin gitu. Iya, itu dia, itu prepare. Prepare ya buat sesi kali ini, mungkin prepare dulu ya. Prepare dulu. Next episode kita adalah kita bakal Oh, tahu negara-negara yang paling aman mana, versi kita ya, nggak tahu versi orang lain dari pengalaman kita. Dan next bakal ada video tempat belanja di negara yang berbeda. terakhir. Oke, Bye. bye, thank you.